Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Jurnal Trading Saham ya. Di sini saya mau bahas singkat aja tentang jurnal trading yang saya share ataupun stock pick yang saya share dalam 2 minggu terakhir dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Hasilnya seperti ini, sepertinya cukup oke ya. Melihat dari minggu-minggu awal sebenarnya cukup oke, sangat oke sekali, banyak banyak cuan, bahkan tinggi-tinggi ini lumayan 7 sampai dengan 13 sampai 19 sampai 10%, 16%, ini lumayan sekali. Apalagi ini saham-saham yang bisa dibilang saham aman ya. Saham swing trading, cuan besar. Tapi beberapa hari terakhir, khususnya minggu ini, 1 minggu terakhir, banyak cut loss. Kita banyak cut loss, walaupun ya lumayan lah kecil-kecil, tapi kalau misalnya banyak tetap kerasa juga. Jadi cukup buruk 1 minggu terakhir, tapi dalam 2 minggu terakhir overall masih cukup bagus lah. Profitnya 33%, CL17 itu yang untuk blue chip second liner, kemudian scalping TP8, CL2, overall profit 41, hold 12, CL19 ini masih cukup oke, probabilitasnya sekitar 56,94%, dan total profit yang kita dapatkan total persentase ya sekitar 292%, dan minusnya hanya minus 53%. Ini cukup oke sepertinya ya, masih cukup oke lah, tidak buruk-buruk banget. Oke. Jadi di sini saya mau bahas singkat aja tentang beberapa saham yang jadi pantauan kita atau mungkin yang menjadi poin-poin penting untuk jadi pembelajaran ke depan ya. Yang pertama adalah ini saham-saham yang utama ya, core stock kita, yaitu saham Buka. Saham Buka menarik ya, kita pernah cuan besar dari sini nih. Di tanggal sini nih. Ini dikasih di tanggal 1 Februari, dikasih cicil, kemudian dapat sampai jual di harga 300, itu lumayan ya, sekitar berapa persen tuh? Sebentar. Ini. Dari harga 270 sampai di harga 300 dapat 7,9%, ini lumayan. SMA juga cuma pernah dikasih di harga 224, 226, 222, dan jual di 234, bahkan pernah sampai di 242, jadi harusnya jualan di situ dulu. Kemudian BBYB juga pernah dikasih di 730, 725, kemudian jual di 830, pernah dikasih juga, dan harusnya sudah taking profit di sekitar 13,7%. Ini sangat menarik sekali. Dan era salah satu yang terbaik juga, beli di 410 dan bisa jual di 490. Sekarang harganya sudah turun di 492, 490-an lah, pernah mencapai 500-an, tapi dia turun lagi ke bawah, nggak apa-apa, yang penting bisa cuan di sini lumayan sekali. Kemudian saham yang lain adalah saham BBTN pernah cuan, BBHI cuan, IMJS cuan. Ini salah satu saham core stock kita ya untuk swing trading. Kars cuan, kemudian Prey gagal. Ini adalah salah satu saham yang emang berbahaya sih, karena ini saham IPO ya, yang pergerakannya sangat tidak jelas, jadi gagal. CSRA masih hold, MPPA bersih, untung. Kemudian MPPA pernah cut loss juga, dan pernah minta lagi di harga bawah tapi nggak dikasih, dia malah mantul lagi di harga 132. Ini kita nggak dikasih di harga murah. Rals jual, Jaya masih hold, tapi sekarang harga masih 113 ya kalau tidak salah, dan masih cuan lah sebenarnya, trailing stop aja. NCL cuan juga, titip sendal, beli di 200, jual di 220 lah, titip sendal. Waktu itu di support kuatnya dia nggak dikasih, dia malah lanjut lagi naik ke atas, jadi cuma dapat di titip sendalnya doang. Goto pernah cuan, kemudian NCL pernah cuan besar lagi deh. Oh gitu, di sini nih di 222 kita pernah cuan lagi, bahkan mencapai di target utamanya di 262, kita dapat 18%. Ini sangat tinggi sekali, lumayan ya untuk teman-teman yang beli NCL di buy on weaknessnya waktu itu. Dan beberapa seperti ini hasilnya, lumayan ya, ada beberapa yang cut loss juga. Ada MR salah satu yang mungkin bisa potensi cut loss, karena ini harga sahamnya terus turun ke bawah, ini nggak jelas sekali pergerakannya, jadi saya anggap cut loss duluan deh di minus 6,75%. Bovin POB cuan, DMMX masih cuan tapi masih hold juga, silakan trailing stop. Kemudian saham properti ini menurut saya waspada dulu aja. Beberapa pernah kita cuan ya properti saat mulai ada sentimen yang oke, mulai ada money flow yang oke, kita bisa cuan juga. Salah satunya di SMRA, APLN, MMLP kita cuan, tapi BSD, CTRA kita belum sampai target, jadi harus hati-hati dulu. Terlebih lagi sekarang sudah ada sentimen yang cukup buruk dari The Fed ya. The Fed kan katanya menaikkan suku bunga yang akan berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham properti. Padahal sebelumnya kalau tidak salah US pernah mengeluarkan data bahwa inflasi sudah menurun, makanya beberapa fund manager sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk beli saham properti. Dikira suku bunganya akan turun, tapi malah suku bunganya dinaikkan lagi. Jadi
ada perubahan rencana, jadi beberapa fund manager sudah mulai keluar lagi, jadi harga sahamnya mungkin akan turun-turun dulu, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya jual dulu di area support silakan, nanti kita bisa buy on weakness lagi di area support yang lainnya lagi. Oke, chain gagal, BRMS gagal juga, WSKT P1 kita untung lumayan, buy on breakoutnya lumayan ya WSKT. Waktu itu pernah saya share di WSKT, walaupun nggak share banget ya, cuman sekilas doang di WSKT. WSKT kalau jual 348 bagus untuk spekulasi, jadi silakan beli dan langsung di resisten. Jadi happy cuan teman-teman. Di WSKT ya teman-teman bisa cek di sini. Sudah mencapai resisten. Dan di sini nih sudah sampai resisten di tanggal 6 Februari. Saya bilang udah silakan TP dulu dan harga sahamnya pun terus turun sekarang. Happy cuan ya. Kemudian yang lain lagi. Match no position karena kita minta harga bawah, dia belum ke bawah-bawah. Jadi nggak apa-apa. Bumi kita cut loss ini cukup besar juga 4,67%. WIRG buy on weakness udah cuan, EPMX nggak dapet, PRPT nggak dapet, JSMR nggak dapet ya, ini harga bawah kita mintanya. Tapi sebelumnya JSMR kita pernah cuan besar juga sih, harusnya buy on breakout. Nah di sini nih, buy on breakout kita cuan lumayan 6,77%. Saat minta bawah nggak dikasih nggak apa-apa, no position. Kemudian yang menarik lagi, ini salah satu yang cukup menarik, ini saham core stock saya untuk minggu ke depan ya, MDKA dan juga Antam. Tapi kita udah dapat di support pertama, bisa cicil dulu, makanya saya bilang di sini hold, bukan opposition tapi hold. Tapi kalau misalnya harga saham yang turun terus juga nggak apa-apa, karena saham ini masih sangat menarik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Bird nggak dapat posisi karena harga sahamnya terus naik. Sham hold, trailing stop karena sekarang harga di 312 kalau nggak salah. Jadi silakan jual dulu kalau misalnya udah nggak sabar jualan. BBYB Energi dan ASA kita cut loss, ya nggak apa-apa, namanya juga trading, pasti pernah cut loss juga. Kemudian yang penting ASA nih, salah satunya ASA ini kita pernah cut loss, tapi kita bisa beli lagi di buy on weakness dan sekarang sudah cuan, dan kalau bisa trailing stop dulu nih teman-teman bisa cek ASA. Waktu itu saya bilang begini, ASA di sini, ASA naik udah tinggi berbahaya, jadi silakan. Ini masih menarik ya karena masih ada akumulasi, tidak ada akumulasi maksud saya, tidak ada akumulasi, jadi cukup netral aja, kita melihat dari teknikalnya aja. Dan dari teknikal kalau mau agresif silakan beli di 915 930, CL 905 dan kita dapat CL ya. Jadi CL rugi nggak apa-apa. Tapi kalau mau konservatif, nah silakan beli lagi di support 835 860 dan kemarin dikasih. Teman-teman bisa lihat di sini. 835 860, cut loss di 815. Nah, di sini baru banget kemarin dikasih ya. Hari Jumat lalu dikasih, bahkan bisa dibilang apa ya namanya, offside ke 825, tapi nggak dapat ke 815, jadi belum cut loss, dan dia malah lanjut lagi naik ke 885. Jadi silakan TP kalau misalnya teman-teman sudah puas dengan cuannya sekitar berapa persen, 6%-an, silakan TP. Dan cuannya itu 6% menutupi dari kerugian kita yang loss sebelumnya ya, di harga di minus 1,09%, lumayan lah menutupi. Jadi setidaknya kita pernah cut loss, kita pernah untung lagi, itulah pentingnya cut loss. Jadi kita bisa menutup kerugian kita sebelumnya, bahkan bisa profit lebih tinggi dari sebelumnya. Panin kita pernah buy on weakness, tapi kita cut loss lagi saat dia turun ke supportnya lagi. IPCC nggak dapat posisi, BRMS dapat tapi cut loss lagi. Bumi taking profit, tapi saat beli lagi ke bawah kayaknya cut loss lagi deh kita. Bentar, oke. Bumi nggak dapat posisi lagi ya. Sekarang harga masih di situ aja kan? Saya lupa nih saham Bumi. Oke, harga sahamnya masih di sini, masih di support. Oke lah. Menurut saya ini wait and see dulu ya, jangan buru-buru beli dulu. Lebih baik saya sarankan tunggu di area harga 130-an dulu deh, biar aman. Karena sekarang sentimennya masih cukup buruk untuk saham-saham batubara ya. Kemudian saham Aisyah kita cut loss, kemudian saham Elite kita untung lumayan ya, teman-teman bisa cek di sini. Saya waktu itu pernah call Elite. Waktu itu kan Elite awal dia IPO saya bilang nggak menarik, tapi saya berubah pikiran karena saham ini kembali menarik. Nah di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 6 Februari Elite mulai menarik lagi setelah distribusi besar dari Pak HP Houghton Paris ya, nggak usah sebut nama lagi. Kemudian saya lupa share, kemudian saya bilang bahwa kalau valid break 145 148 bisa sampai ke 163 167. Nah, di sini gambarnya, dan teman-teman bisa cek di sini. Saya waktu itu call lagi di sini. Di berapa nih? Tanggal 8 Februari di jam 14.06 waktu itu harga di 145.
dan ada potensi ini buy on breakout, makanya saya call di sini Elite apakah valid breakout. Saya titip sendal di 145, saya ikutan beli dan ternyata langsung terbang. Bahkan saya anggap hitungannya BOB ya, buy on breakout, dan saya sudah jual duluan karena ini saya anggap sebagai scalping bagi saya ya. Tapi bagi teman-teman yang mau hold juga silakan. Dan kebetulan harganya lanjut lagi naik ke atas sampai target, sudah mencapai 160-an. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Tadi kan target kita adalah di 163 sampai dengan 167 untuk saham Elite kalau misalnya buy on breakout. Dan ternyata terbukti, ini high-nya itu di harga 168. Kebetulan sekali kita bisa jual di pucuk. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang buy on breakout dan jual di pucuk. Lumayan ya, bisa dapat sekitar 10%-an tadi. Di sinilah 10%-an. Oke, 148 jual 163. Bahkan kalau misalnya jual lebih tinggi di 167, teman-teman bisa lihat bisa dapat sekitar 12,8%-an. Sangat menarik sekali, sangat lumayan ya. Hanya dalam 3 hari bisa dapat 12%, sangat menarik. Bahkan 1 hari 2 hari doang ya. 2 hari doang deh ini. Buy on breakout, kemudian beli lagi di sini. Maksud saya jualnya di 3 hari. Beli di sini di tanggal 8 Februari, jualnya di tanggal 9 Februari. Sorry. Cuma sehari aja bisa dapat 12%, sangat menarik sekali. Kemudian saham yang lain yang menarik dan kita bisa cuan adalah saham semen, ENTP nggak dapat. Kemudian saham Goto kita pernah cuan lagi di 120, jual 125, dia tidak sampai ke 130. Jadi teman-teman harus jual duluan di 125. Dan kita buy on weakness lagi, tapi ternyata kita cut loss. Dan waktu itu di 118 tembus ke bawah ya. Saya bilang bahwa Goto ini menarik lagi beli di buy on weakness 112. Tapi saya langsung berubah pikiran karena sektor tekno ini lagi jelek banget. Teman-teman bisa cek di sini di jam 14.09 ini harga Goto kalau tidak salah di harga 113 114. Harganya dijaga di situ. Dan saya bilang bahwa sebelumnya saya bilang buy on weakness lagi di 112. Tapi saya berubah pikiran, saya bilang Marubozunya merah tebal gini 112 bisa gampang dijebol. Jadi wait and see dulu, jangan buru-buru antri. Dan ternyata terbukti, teman-teman bisa lihat di sini. Goto langsung dijebol ke bawah. Dalam sekali ini dari 1 hari tebal ini ya, teknologi lagi jelek, saham tekno jelek semua. 112 di ARB in, kemudian besoknya langsung tanpa ampun langsung ARB 105. Ini beruntung kita belum beli ya, harusnya belum beli. Saya juga belum beli. Saya udah bilangin jangan beli. Kalau teman-teman beli ya resiko ditanggung sendiri. Saya udah bilang jangan beli dulu, wait and see dulu aja. Kemudian selanjutnya Era 2 kali kita dapat pantulan di 480, 486, 490, dapat di 490 ya. Saya anggap beli di 490, jual 510, 490, jual 510, dapat semuanya. Targetnya di 525 malah nggak dapat, jadi siap jualan dulu di 510. Mapa titip sendal dapat di buy on breakout, tapi uang besarnya nggak dapat di support kuat, cuma dapat di titip sendal. Tapi lumayan bisa dapat 10% dari titip sendal. IMJS masih hold, sekarang harganya di 300, masih lumayan lah. Dan potensi ini sahamnya akan lanjut lagi naik atas karena IMJS ini punya sentimen yang cukup oke. Nah, teman-teman bisa cek di Telegram, saya sudah bahas IMJS menarik karena apa di sini. Jadi salah satu saham core stock terbaik yang saya share. Cakep luar biasa. Nah, sentimen-sentimennya menariknya di sini-sini, ada support-supportnya, CL-nya di sini, targetnya di sini. Dan menurut saya IMJS masih ada potensi lanjut lagi naik atas. Jadi saya masukkan ke saham core stock saya untuk swing trading. Di sini polanya seperti itulah, teman-teman bisa cek. Dan ini udah mulai ada candle rejection nih, sepertinya sudah mulai divalidasi. Teman-teman bisa pantau IMJS. Kemudian kita bahas lagi saham lain. IMJS oke, dan ini salah satu saham yang mengecewakan yaitu KDTN dan juga BBEB. Ini kita cut loss ya, kita udah tunggu lama malah cut loss. BBEB juga harusnya cut loss, teman-teman harusnya cut loss dulu. MPPA juga cut loss, kita juga kena cut loss juga. Ini konservatif ya, yang konservatif. MLPL mari kita masih hold, sekarang harganya masih di support. SCMA kita cut loss dulu karena saya suruh tunggu di harga 200. Nah, teman-teman bisa cek di sini SCMA. SCMA di sini kena seret saham tekno, jadi sabarnya tunggu di support. Nah, di sini saya bisa prediksikan secara histori ya. Secara histori ini saya melihat ada polanya. SCM ini kalau misalnya dead cross MACD, ini salah ketik, harusnya MACD. Kalau misalnya dead cross MACD, teman-teman bisa lihat pasti akan menuju support terkuatnya di harga 200 nih. Teman-teman bisa lihat di April 2022 dia dead cross MACD menuju support kuat. Dead cross MACD lagi menuju support kuat, walaupun ini sedang ada di support kuat ya, jadi harga dijaga. Ini dead cross lagi di support kuat lagi, dead cross lagi menuju support kuat, dan ini dead cross lagi dan sepertinya akan menuju support kuatnya lagi, jadi harus tunggu di area sana aja lebih aman. Kemudian kalau misalnya cut loss ke bawah dari 188 nih, bisa jual dulu.
teman-teman bisa cek di sini. Nih kalau bentuk lower low, dan saya waktu itu bilang di sini. Di sini. Kalau mau konfirmasi lebih kuat, CL kalau di bawah tadi 188 karena itu fix membentuk lower low. Jadi kalau misalnya close di bawah itu silakan cut loss dulu, kita bisa cari saham yang lain yang lebih menarik. Tapi SMA masih sejauh ini masih menarik ya, sahamnya masih cukup oke. Bandarmologi juga masih cukup oke. Dan ini juga gambarnya kecil, sorry. Dan yang ini adalah saham yang saya baru masukkan lagi. Ini masih no position karena harga sahamnya kita belum dapat posisi ya. Masih bawah lah, kita bisa pantau beli di area sini lagi. Kemudian untuk yang itu kan yang blue chip second liner, dan ini adalah untuk saham-saham scalpingnya. Saham-saham yang saya share tapi sangat-sangat high risk. Pertama PBRX, cuan kecil lumayan, TRGA cut loss, TRIS cut loss. Kemudian Trim bawa-bawa CL karena saham Trim Megah sepertinya lagi kurang bagus juga. Dan yang terbaik adalah SDPC, ini kita bisa cuan sangat besar sekali. Ini teman-teman bisa cek di sini. SDPC. Di sini di top gainer saya anggap menarik sekali kalau misalnya main berbahaya. Support 264, cut loss jika ke bawah support, dan TP-nya bisa di 314, 338. Dan teman-teman bisa lihat ini saya share di tanggal 2 Februari. Di sini SDPC teman-teman bisa lihat di tanggal 2 Februari naik nih, tanggal 2 Februari naik. Kemudian kita dikasih beli di harga sini. 264, 274 kita dapat beli, dikasih murah bahkan di pagi-paginya. Kemudian jual di 338, ini dapat jual bahkan dikasih lebih sampai ke 370. Kalau teman-teman hold sampai jual di sini harusnya cuan sangat besar sekali. Tapi saya anggap disiplin dengan trading plan aja, jual di 338. Jadi udah lumayan lah, kalau misalnya naik juga nggak apa-apa. Jadi udah lumayan ya. Ini SDPC lumayan besar sampai 28%, NICL lumayan, MPPA lumayan 2%, WAPO, PBRX, Jawa sini, dan juga CEM juga menarik. Ini sini hari kemarin ya, hari Jumat saya share dan beruntung bisa jual di 1900 walaupun targetnya awalnya di 1920, tapi saya anggap down dulu. Saya anggap jual dulu aja di 1900 dan closing dibawa ke 1915. Sepertinya besok-besok sini akan masih menarik kembali. Teman-teman bisa lihat polanya ini sini masih menarik ya. Di sini. Nah, kan udah breakout nih, buy on. Udah breakout. Saya bilang buy on breakout dan jual targetnya di 1920, tapi sepertinya akan lanjut lagi naik ke atas, mungkin bisa sampai oke, ini iseng-iseng aja ya, iseng-iseng gambar dulu aja. Oke, ini 1920 dapat. Target selanjutnya mungkin bisa ke 2080-an. Kalau teman-teman sudah beli di area sini, silakan start jualan aja di 2080-an. Ini udah start jualan, sepertinya akan lanjut ke sini kemudian koreksi. Seperti itu untuk saham sini. Oke. Jadi seperti itu hasilnya, dan ini kesimpulannya ya dan hitung-hitungannya. Dari yang blue chip kita dapat profit 33, hold 11, dan holdnya itu juga cukup oke karena saham-sahamnya bagus semua. Nggak semuanya bagus, tapi beberapa bagus ya. Hampir semuanya bagus lah. CSRA bagus, Jaya hold bagus karena kita hitungannya masih cuan tipis. Bank cukup oke lah ya, karena mungkin akan digoreng sentimen dari suku bunga. DMMX bagus, tapi silakan jual dulu ya nggak apa-apa. Ini juga bagus juga, MDK Antam, SAME juga bagus, kemudian ASA juga bagus, kita cuan. Kemudian IMJS juga bagus karena ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Mari MLPL mungkin biasa-biasa aja, tidak terlalu bagus, jadi cuma dua lah yang tidak terlalu bagus, sisanya bagus semua. Untuk cut loss kita 17 kali cut loss, jadi probabilitas cut loss 27%, probabilitas profit 54%, dengan total profit ya persennya saya hitungkan totalnya 239%, sangat menarik ya, cukup besar. Dan lossnya ini juga cukup besar, minus 47%, tapi setidaknya profitnya jauh lebih tinggi daripada lossnya. Jadi bisa dibilang overall kita masih untung lah di market yang nggak jelas seperti ini. Scalpingnya juga lebih oke lagi, profitnya kita 8 kali, CL 2 kali, hold 1 kali, dan yang holdnya ini kemungkinan cut loss, jadi ya siap-siap aja cut loss 3 kali. Probabilitas untungnya 72%, kita profit 72% probabilitasnya, dan cut lossnya probabilitas 18,18%, dan total profitnya kita 55%. Total profit ini kita jumlahkan ya, 55%, dan lossnya hanya minus 6%. Ini sangat kecil sekali dibandingkan profitnya. Terlebih lagi ini main jangka cepat ya. Jadi total stock pick yang saya share di Telegram ya, total profitnya ada 41, hold 12, CL 19, dengan total sum of profitnya sekitar 255%, lumayan juga. Dan lossnya juga minus 53%. At least overall kita cuan lebih besar daripada lossnya.
karena saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa jangan lupa cut loss, karena cut loss itu penting. Kita bisa buy on weakness lagi di bawah dan kita bisa menutup cut loss yang sebelumnya dengan profit yang terbaru, seperti itu. Oke, seperti itu aja. Videonya terlalu panjang ya untuk trading plan ini, untuk jurnal trading ini maksud saya, karena kita membahas beberapa saham yang jadi poin-poin penting untuk pembelajaran saham kita ke depannya, pembelajaran trading kita ke depannya. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa boleh subscribe juga YouTube saya biar bisa dapat ilmu saham. Saya akan sering sharing ilmu saham juga, akan sering sharing saham-saham yang menarik juga ke depannya. Jadi silakan subscribe biar nggak ketinggalan. Kemudian follow juga Instagram saya di @mulai.saham karena saya akan sering share juga di situ tentang saham. Dan jangan lupa masuk ke Telegramnya juga, karena di sini saya paling sering nge-share saham ya, di intraday di Telegram. Kemudian jangan lupa juga teman-teman download aplikasi bebas investasi. Di sana saya akan sering share tentang dunia investasi, tentang saham-saham yang menarik untuk investasi, membahas dunia investasi, swing trading, dan juga membahas saham-saham yang menarik untuk diinvest ataupun di hold jangka menengah secara bandarmologi, secara teknikal, secara makroekonomi, ataupun secara fundamental. Teman-teman bisa download di iOS dan juga di Android. Di Android juga ada ya. Di sini teman-teman bisa lihat bebasinvestasi.com, tapi di website belum ada ya. Jadi teman-teman download dulu di aplikasi di mobile. Dan follow akun saya di @mulaisaham di situ ya. Ya, seperti itu aja. Oke, pembahasan terakhir, satu hal terakhir yang harus di highlight menurut saya adalah untuk kedepannya mungkin saya akan buat evaluasi ini dalam 1 mingguan aja, karena kalau dalam 2 mingguan ini sahamnya terlalu banyak, saya akan capek merekapnya. Untuk 2 minggu terakhir aja sampai 74 saham, dan ini belum termasuk yang scalping. Jadi untuk kedepannya saya akan buat 1 mingguan aja biar cepat ya, dan juga biar enak juga untuk kita bahas, jadi nggak terlalu lama seperti ini. Dan jadi untuk periode selanjutnya dari tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari. Oke, sampai itu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.